Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk memulai presentasi pada hari ini, perkenalkan nama saya Elvida, selaku anggota dari tim 12 yang diketuai oleh Firnawati Sabir. Langsung saja, adapun analisis kelayakan bisnis, kami mengambil bisnis alat outdoor yang mana masalah yang ditemukan dalam bisnis ini yaitu para pendaki sering mengalami mahalnya perlengkapan untuk camping, sedangkan perlengkapan yang dibutuhkan sangat banyak dan beragam, seperti tas gunung, tenda sleeping bag, matras, kursi lipat, meja, tripod, dan lain sebagainya. Kemudian adapun potensi dari bisnis ini, yang pertama, penyewaan alat outdoor memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan karena banyak yang mulai menyukai liburan atau melakukan berbagai macam kegiatan di alam bebas bersama keluarga maupun temannya masing-masing. Produk yang disewakan juga sangatlah terjangkau dan dapat disewakan oleh semua kalangan. Kemudian adapun solusi yang dapat diberikan dari permasalahan sebelumnya, yaitu solusi terbaiknya adalah dengan menyewa. Dengan menyewakan alat-alat yang mereka butuhkan, maka kami dapat memenuhi kebutuhan mereka dan mendapatkan keuntungan dari bisnis ini. Selain itu, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan penggunaan internet, dapat memperluas jangkauan bisnis hingga mencakup pelanggan dari daerah yang lebih luas. Sedangkan untuk diversifikasinya, menyewakan alat-alat yang mereka butuhkan dengan harga yang ditawarkan sesuai dengan sasaran, dan memanfaatkan perkembangan teknologi dan penggunaan internet sehingga dengan promosi yang tepat, bisnis rental alat outdoor dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Kemudian adapun alur penyewaan, yang pertama itu memenuhi syarat dan ketentuan sebelum menyewa alat outdoor atau properti lainnya. Pentingnya untuk Anda mengurus perjanjian sewa menyewa. Kemudian mengisi format penyewaan. Sebelum mengambil barang, konsumen akan mengisi format yang telah disediakan sebelumnya. Setelah itu baru disediakan untuk mengambil alatnya. Kemudian adapun model bisnis. Bentuk dari usaha jasa penyewaan alat outdoor ini menyediakan peralatan outdoor seperti tenda dom 2P, matras, kursi lipat, meja lipat, dan tripod. Kemudian strategi pemasaran yaitu harga, kualitas produk, dan pelayanan serta promosi. Kemudian rencana keuangan biaya yang digunakan untuk membeli peralatan yang akan disiapkan. Kemudian adapun profil dari bisnis ini, yang pertama, bentuk usaha. Bentuk usaha dari jasa penyewaan alat outdoor ini menyediakan peralatan outdoor camping dengan harga yang sangat terjangkau yang dapat disewa oleh semua kalangan, dengan tujuan agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan alat outdoor tanpa harus membeli, dan untuk dapat menjadi usaha yang bisa memberikan tambahan pemasukan bagi pelaksana. Next. Next, adapun survei evaluasi dan pasar. Yang pertama, aktivitas pasar, di mana aktivitas atau kegiatan yang bersifat outdoor seperti mendaki gunung sekarang ini banyak diminati oleh semua kalangan masyarakat, khususnya pemuda, entah itu anak SMA, mahasiswa, maupun yang sudah bekerja. Kemudian untuk potensi bisnis, penyewaan alat outdoor ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Hal ini karena banyak yang mulai menyukai liburan atau melakukan berbagai macam kegiatan di alam bebas bersama keluarga maupun temannya masing-masing. Selanjutnya, next, adapun alur produksi, di mana yang pertama, sebelum kita mengambil suatu produk, kita harus memenuhi syarat dan ketentuan, yaitu penting untuk mengurus perjanjian sewa menyewa karena hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban pihak-pihak terkait, baik sebagai pemilik ataupun sebagai penyewa. Yang kedua, mengisi format penyewaan. Sebelum mengambil barang, konsumen akan mengisi format yang telah disediakan sebelumnya.
Selanjutnya, adapun promosi sebagai langkah awal, kita melakukan promosi dari mulut ke mulut dengan target komunitas pencinta alam di kampus-kampus serta lewat media sosial. Dan adapun tempat atau lokasi penyewaan alat outdoor ini cukup strategis karena berada di sekitar kampus IAIN Palopo. Untuk tempatnya sendiri berlokasi di Kos Indra, Jalan Biti, Balandai di Kota Palopo. Selanjutnya, rencana keuangan dalam bisnis ini yang pertama, ada beberapa pembelian peralatan di mana tenda berjumlah 2 dengan harga 300.000. Kemudian matras 5 jumlah dengan total persatuannya 50.000. Kemudian untuk kursi lipat dengan harga satuan 115.000. Dan meja lipat dengan harga satuan 100.000, dan yang terakhir ada tripod dengan harga satuan 60.000. Kemudian adapun analisis aspek pasar dan pemasaran, di mana permintaan prospek usaha rental alat outdoor sangat bagus karena semakin banyak orang yang gemar melakukan kegiatan di luar ruangan seperti camping, healing, dan kegiatan petualangan lainnya. Serta adapun penawaran, yang mana penawaran yang ditawarkan di sini menggunakan alat-alat outdoor yang mereka butuhkan, maka dapat memenuhi kebutuhan mereka dan mendapatkan keuntungan dari bisnis ini. Selanjutnya yang terakhir, ada analisis aspek pasar dan pemasaran, yaitu harga. Harga yang saya tawarkan di sini sangat sesuai dengan sasaran, yaitu para mahasiswa dan pelajar, dan tidak hanya berfokus mengambil keuntungan. Adapun daftar harga produk yang disewakan, yaitu untuk tenda sendiri dihargai dengan 25.000 per harinya. Kemudian untuk matras dihargai 5.000 per hari. Kemudian untuk kursi lipat per itemnya dihargai dengan 10.000 dalam hitungan 24 jam atau per hari. Begitupun dengan meja lipat dihargai dengan 10.000. Kemudian untuk tripod dihargai dengan 15.000 per harinya. Baik, langsung saja saya berikan kepada pemateri selanjutnya, Firnawati Sabir, untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu perkiraan penjualan atau penyewaan. Perkiraan penyewaan ini kami targetkan 10 kali penyewaan untuk balik modal, yang dimana modal awal yang digunakan untuk memulai bisnis ini sebesar 500.000. Harga yang saya tawarkan di sini saya sesuaikan dengan sasaran, yaitu para mahasiswa dan pelajar, dan tidak hanya berfokus mengambil keuntungan. Kemudian analisis aspek teknis dan produksi. Yang pertama itu, apakah pernah melakukan studi pendahuluan terhadap produk yang dibuat? Dalam aspek ini kami melakukan beberapa riset baik melalui internet serta lingkungan sekitar. Aktivitas atau kegiatan yang bersifat outdoor seperti mendaki gunung. Kemudian bagaimana skala penyewaannya? Untuk skala produksi kami tidak membatasi untuk penyewaan alat outdoor, ini hanya saja dalam hal ini kami baru bisa menyediakan. Kemudian jenis perlengkapan alat outdoor. Apakah alat, produk, dan perlengkapan sudah tepat dalam pemeliharaannya? Menurut riset yang kami lakukan, pemilihan alat serta perlengkapannya sudah tetap, karena kami mengutamakan kualitas dari bahan serta nilai guna alat yang digunakan harus bagus agar dapat membantu proses pembuatan produk kami. Kemudian apakah perlu perlengkapan tambahan? Setelah melakukan analisis bisnis, kami masih membutuhkan alat outdoor tambahan karena alat outdoor yang kami sediakan masih belum cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian bagaimana dengan analisis lingkungan yang digunakan? Setelah saya survei, belum banyak persaingan dalam bisnis sewa alat outdoor ini, apalagi di area sekitar kampus IAIN Palopo. Tetapi meskipun begitu, saya tetap harus meningkatkan kualitas bisnis yang apalagi di era sekarang yang serba digital. Bagaimana letak
bagaimana tata letak fasilitas produksi, karena bisnis kami bergerak di bidang jasa dan tidak ada proses produksi, hanya saja proses penyewaan. Tata letak dari fasilitas produksi saya letakkan di kos. Ada ruangan tersendiri untuk menyiapkan fasilitas dari alat outdoor yang saya punya agar tetap tersusun rapi, tidak berantakan, dan aman dari gangguan atau jangkauan sekitar. Kemudian ada aspek finansial. Yang pertama yaitu investasi awal. Bisnis sewa alat outdoor membutuhkan investasi awal yang signifikan untuk membeli peralatan, membangun infrastruktur, penyimpanan dan perawatan, serta memasarkan bisnis. Yang kedua, pendapatan. Pendapatan dalam bisnis sewa alat outdoor berasal dari biaya sewa peralatan kepada pelanggan. Pendapatan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis peralatan yang disewakan, lama sewa, dan permintaan pasar. Yang ketiga, margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan dan biaya operasional. Bisnis perlu menghitung dengan cermat margin keuntungan untuk memastikan keberlanjutannya. Yang keempat, perkiraan penghasilan. Untuk mendapatkan penghasilan modal sebesar 1.900.000 dibutuhkan sekitar 29 kali penyewaan atau lebih tepatnya 29 penyewaan. Untuk mendapatkan pendapatan sebesar 1.900.000 dengan daftar harga sewa yang diberikan. Yang kelima, biaya peralatan dan perbaikan. Biaya perawatan ini harus dianggarkan secara memadai untuk menghindarkan kerusakan atau kegagalan peralatan yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Kemudian aspek risiko. Yang pertama, risiko cuaca, kerusakan peralatan, tanggung jawab hukum, pasar dan persaingan, regulasi lingkungan, pergantian teknologi, fluktuasi musiman, ketergantungan pada pemasok, risiko keamanan, dan yang terakhir risiko finansial. Aspek manajemen dan sumber daya. Yang pertama, inventarisasi alat sewa outdoor, peralatan dan pemeliharaan, penyewaan dan pembayaran, logistik, kebijakan sewa dan jaminan. Dan yang keenam, pelanggan dan layanan, kemudian perluasan dan diversifikasi. Kemudian yang terakhir, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama, desain pekerjaan, melakukan pendataan akan disewa, memastikan barang yang akan disewakan dalam keadaan baik dan tidak rusak. Kemudian yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Dalam usaha camping Paradis kami nantinya akan dibantu oleh suatu orang karyawan untuk membantu kami dalam menjalankan bisnis ini. Yang ketiga, rekrutmen karyawan. Rekrutmen karyawan harus dilakukan dengan cara yang baik sehingga orang-orang yang direkrut tepat dan spesifikasi jabatan yang ditentukan. Rekrutmen ini bertujuan agar dapat membantu bisnis tersebut jika kami sedang berkuliah. Sekian materi dari saya. Berikan ke moderator. Baik, itulah tadi penyajian materi dari tim kami. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya persilahkan kepada moderator di tim berikutnya. Terima kasih. Ya. Baik, perkenalkan saya Mahfud selaku moderator dari presentasi tim 11. Dan saya akan mempresentasikan apa yang telah kami teliti. Usaha
mebel abstrak. Usaha mebel merupakan salah satu sektor bisnis yang memiliki potensi dalam industri furnitur. Usaha mebel mencakup berbagai aktivitas produksi dan pemasaran perabotan rumah tangga, kantor dan komersial yang dibuat dari berbagai bahan seperti kayu, logam. Dalam konteks ini, aspek penting yang mendukung kesuksesan usaha mebel antara lain pemilihan bahan baku yang berkualitas, desain yang inovatif dan fungsional, serta strategi pemasaran yang efektif. Tantangan utama yang dihadapi adalah persaingan yang ketat, perubahan tren konsumen, dan fluktuasi harga bahan baku. Namun dengan manajemen yang baik dan adaptasi terhadap teknologi modern, usaha mebel dapat berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dan nasional. Profil bisnis Denis Mebel, sebuah usaha yang dikelola oleh Dani Dermawan, memanfaatkan kemajuan teknologi dalam produksi mebel yang tetap membutuhkan keterampilan. Pasar mebel yang terus berkembang menawarkan peluang bisnis menjanjikan karena kebutuhan masyarakat akan furnitur untuk rumah mereka. Produk mebel dapat dijual dalam berbagai harga dan bisa direparasi, menawarkan solusi hemat bagi konsumen. Usaha ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Desain produk Denias Mebel sederhana, elegan, dan fungsional dengan pilihan warna netral yang memudahkan penataan interior. Produksi melibatkan proses detail mulai dari pembuatan rangka kayu hingga penyelesaian akhir. Denias Mebel juga merencanakan strategi pengembangan melalui model bisnis baru yang menggunakan marketplace untuk menjangkau konsumen secara online. Analisis aspek pasar dan pemasaran. Analisis aspek pasar dan pemasaran mencakup permintaan yang tinggi untuk produk mebel dan inovasi produk untuk mempertahankan daya saing. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi, distribusi, dan persaingan pasar, dan kita ini sebagai prioritas. Proses produksi melibatkan pemilihan bahan baku, pemotongan, pengeringan, dan pembentukan kayu hingga kontrol kualitas kata di setiap tahap. Analisis ini juga menilai pemilihan alat produksi yang tetap dan perlunya perlengkapan tambahan untuk pasaran khusus. Analisis lingkungan kompetitor dilakukan untuk memastikan lokasi usaha strategis dan tata letak fasilitas produksi memadai. Pemasaran dilakukan melalui pamflet dan media sosial untuk menjangkau pasar yang luas. Baik, mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke presenter kedua. Analisis aspek finansial dan risiko. Analisis aspek finansial. Yang pertama itu modal usaha. Sumber modal berasal dari tabungan pemilik dan beberapa pinjaman. Yang kedua itu pendapatan, penjualan produk mebel dan jasa perakian atau reparasi berupa dan sparing bed. Pendapatan tidak dapat karena bergantung pada biaya variabel dan tetap. Adapun analisis risiko. Yang pertama itu risiko pasar, yang dimana tren dan selera konsumen yang berubah. Adapun yang kedua itu persaingan ketat di industri. Yang ketiga itu daya beli yang menurun. Adapun analisis aspek risiko yang kedua itu risiko operasional, yang dimana kenaikan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi dan menurunkan margin keuntungan. Adapun analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia, yang pertama itu manajemen strategi, melibatkan visi, misi, dan strategi bisnis. Yang kedua itu manajemen efektif dan efisien untuk menghasilkan produk berkualitas. Yang ketiga itu manajemen pemasaran. Pentingnya strategi pemasaran yang tepat untuk menyangkut target pasar dan meningkatkan penjualan. Adapun aspek sumber daya manusia. Yang pertama itu usaha mebel sangat bergantung pada kualitas SDM untuk produktivitas dan kualitas produk. Yang kedua itu Denias Mebel tidak memiliki karyawan, hanya dikelola oleh pemilik dan istrinya. Kesimpulan analisis keuangan risiko, manajemen dan SDM penting untuk kelangsungan dan perkembangan bisnis mebel. Usaha mebel ada tantangan dalam hal finansial dan operasional yang perlu diatasi dan dengan strategi yang tepat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, itulah tadi presentasi dari tim 11. Untuk selanjutnya saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.